Assalamualaikum Sobat Pejuang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat atau biasa disebut dengan SIAP. Sobat pasti pernah kan membaca berita acara rekonsiliasi atau laporan hasil rekonsiliasi. Nah, dari hasil rekonsiliasi tersebut selalu ada kata siap dan say. Rekonsiliasi itu sendiri adalah proses transaksi keuangan yang beberapa sistem atau subsistem pencocokan data diproses dengan yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Untuk mempelajari tentang kedua sistem akuntansi tersebut, kita bisa membuka-buka kembali beberapa peraturan yang mendasarinya. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK-05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP. Ya, dalam PMK tersebut dijelaskan latar belakang dibentuknya SIAP, dan pada saat pembuatan jurnal standar akuntansinya bisa kita samakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat. Berawal dari adanya dua subsistem dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk menghasilkan LKPP, yaitu Sistem Akuntansi Instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau SABUN yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Mengingat beragamnya kewenangan dan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, maka SABUN dibagi ke dalam 10 subsistem yang salah satunya adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP. Lalu, apa sih SIAP itu? SIAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN. Prosedur manual adalah sebuah proses dalam menyusun laporan keuangan secara manual dengan langkah-langkah yang teratur, sedangkan terkomputerisasi adalah perubahan mekanisme dari proses dalam menyusun laporan keuangan dari prosedur manual menjadi otomatis dengan menggunakan media komputer. Selanjutnya, unit akuntansi dan pelaporan keuangan. A. KPPN sebagai uang BUN daerah kecuali KPPN khusus investasi. B. DIT-PKN DJPB sebagai uang BUN pusat. C. Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai uang BUN Kanwil. D. DJPB CQ DIT-PKN sebagai uang BUN AP. SIAP memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan kewenangan pengelolaan dan penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran kas negara pada kuasa BUN dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. SIAP melakukan proses akuntansi atas aset, kewajiban ekuitas, pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran transitoris, serta pengembalian. SIAP juga dapat menghasilkan laporan keuangan lainnya untuk kebutuhan manajerial seperti rekonsiliasi, monitoring, penyerapan, dan kebutuhan manajerial lainnya. Dan selanjutnya, ini adalah siapa saja yang melaksanakan tugas SIAP tersebut. Kalau kita perhatikan dari definisi SIAP tadi, seluruh tahapan dari definisi tersebut mirip bukan dengan siklus akuntansi? Ya, memang SIAP disusun dalam rangka melaksanakan siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan kuasa BUN berupa neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai pelaksana fungsi kuasa BUN, Direktorat PKN dan KPPN melaksanakan tugas kebendaharaan. Tugas kebendaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Atas kegiatan tersebut, kedua kuasa BUN tentunya wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kuasa BUN. Berikut ini entitas akuntansi pada akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.
Dan ini sentralisasi data pada akuntansi dan pelaporan keuangan pusat. Dokumen sumber yang pertama yaitu SPM atau SP2D, 2 SP2HL atau SP4HL, 3 SP4HL atau SP3HL, 4 NOD, 5 SP3, 6 SP4HLN, 7 WPR, 8 SP3B BLU atau SP2B BLU. 9 SSP, 10 SSBP, 11 SSPB, 12 SSBC, 13 Belit Giro, 14 SPT, 15 DIPA, 16 memo penyesuaian, dan 17 dokumen sumber lainnya yang sah. Jenis dan periode laporan yang pertama yaitu laporan keuangan yang disusun oleh Uakbun Daerah atau KPPN disampaikan kepada Uakbun Kanwil setiap bulanan semester 1 dan tahunan. Khusus penerimaan, pinjaman, dan hibah, laporannya disampaikan ke Direktorat PKN selaku Uakbun AP. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun tingkat Uakbun Kanwil disampaikan kepada Uakbun AP setiap triwulan semester 1 dan tahunan. Ketiga, laporan keuangan yang disusun tingkat Uakbun Pusat disampaikan kepada Uakbun AP setiap semester 1 dan tahunan. Keempat, laporan keuangan yang disusun tingkat Uakbun AP disampaikan kepada Uakbun setiap semester 1 dan tahunan. Namun, dalam hal Uakbun Daerah, Uakbun Kanwil, dan Uakbun Pusat belum dapat menyusun LPL, maka Uakbun AP menyusun LPL berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi terintegrasi. Berikut ini proses bisnis transaksi pada unit akuntansi dari Siap. Pengakuan, pendapatan dan pengembalian belanja diakui pada saat kas diterima di rekening kuasa bun pusat atau daerah nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan. Pengesahan, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan atau terbit SP2D untuk penerimaan pendapatan melalui potongan SPM sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM. Belanja transfer ke daerah dan dana desa dan pengembalian pendapatan diakui pada saat kas keluar dari rekening kuasa bun pusat atau daerah sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran pengesahan oleh kuasa bun daerah sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan atau terbit SP2D untuk pengeluaran melalui SPM dengan jumlah pembayaran nihil sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM. Penyajian, aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut dicatat dan disajikan di dalam neraca. Neraca terutama menggambarkan posisi kas pada tanggal pelaporan seperti kas di BI, kas di KPPN, kas dalam traditu, kas di bendara pengeluaran, kas pada BLU, dan lain-lain. Kewajiban yang disajikan di neraca pada umumnya terkait dengan penerimaan kas dari rekening kuasa bun, tetapi melekat kewajiban kepada pihak ketiga seperti penerimaan dana retur SP2D. Berikut ini ilustrasi jurnal standar pada kuasa bun. 1. Jurnal standar saldo awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali dan dicatat pada buku besar kas oleh kuasa bun untuk menghasilkan neraca. Berikut ilustrasi pencatatannya.
kas kita catat di bagian debit dan ekuitas kita catat di bagian kredit dengan keterangan digunakan untuk mencatat saldo awal pada neraca. Jurnal standar realisasi yaitu dilakukan pada saat terjadinya pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dan pengembalian. Jurnal standar realisasi dicatat oleh kuasabun dalam buku besar kas dan buku besar akrual meliputi jurnal standar realisasi pendapatan, jurnal standar realisasi belanja, jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan, dan jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan. Berikut ini ilustrasi pencatatannya. 1. Jurnal standar realisasi pendapatan. Buku besar aktualnya, kas kita catat di bagian debit, ditagihkan ke entitas lain kita catat di bagian kredit. Buku besar kasnya, kas kita catat di bagian debit, ditagihkan ke entitas lain kita catat di bagian kredit. Diterima dari entitas lain kita catat di bagian debit dan pendapatan kita catat di bagian kredit. 2. Jurnal standar realisasi belanja. Buku besar aktualnya, diterima dari entitas lain kita catat di bagian debit dan kas kita catat di bagian kredit. Buku besar kasnya, diterima dari entitas lain kita catat di bagian debit, kas kita catat di bagian kredit, dan belanja kita catat di bagian debit dan juga ditagihkan ke entitas lain kita catat di bagian kredit. Jurnal standar transitoris yaitu digunakan untuk mencatat transaksi perhitungan pihak ketiga, pemindah bukuan atau kiriman uang, dan transito atau uang persediaan. Jurnal standar transitoris dilakukan oleh kuasabun, kecuali untuk uang persediaan yang dilaksanakan oleh kuasabun dan satuan kerja. Berikut ilustrasi pencatatannya. Contoh ilustrasi yang kita ambil yaitu jurnal standar perhitungan pihak ketiga. Pencatatan jurnal standar penerimaan PFK yaitu kas kita catat di bagian debit dan penerimaan PFK kita catat di bagian kredit dengan keterangan digunakan untuk mencatat penerimaan perhitungan pihak ketiga, dan pencatatan jurnal standar pengeluaran PFK yaitu pengeluaran PFK kita catat di bagian debit dan kas kita catat di bagian kredit. Jurnal standar pengembalian yaitu dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pembiayaan. Dan jurnal standar pengembalian terdiri dari jurnal standar pengembalian pendapatan, jurnal standar pengembalian belanja, dan jurnal standar pengembalian pembiayaan. Untuk setiap pengembalian tersebut dibedakan atas pengembalian transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya. Jurnal standar pengembalian dicatat dalam buku besar akrual dan buku besar kas. Berikut ilustrasi pencatatannya. 1. Jurnal standar pengembalian pendapatan. A. Pengembalian tahun anggaran berjalan. Pencatatan buku besar akrualnya yaitu diterima dari entitas lain kita catat di bagian debit dan kas kita catat di bagian kredit dengan keterangan digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan, dan pencatatan buku besar kasnya yaitu pendapatan kita catat di bagian debit dan kas kita catat di bagian kredit. B. Pengembalian tahun anggaran sebelumnya. Pencatatan buku besar akrualnya yaitu diterima dari entitas lain kita catat di bagian debit dan kas kita catat di bagian kredit dengan keterangan digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematik atau berulang seperti pengembalian pendapatan perpajakan. Ada juga yang tidak bersifat sistematik dengan pencatatan ekuitas kita catat di bagian debit dan kas kita catat di bagian kredit. 5. Jurnal standar penutup. 1. Jurnal penutup transaksi transitoris. Jurnal standar penutup transaksi transitoris dilakukan oleh kuasabun. Berikut ilustrasi pencatatannya. Penerimaan PFK kita catat di bagian debit dan pengeluaran PFK kita catat di bagian kredit. Dan juga utang PFK kita catat di bagian kredit dengan keterangan digunakan untuk mencatat penutupan penerimaan PFK dan pengeluaran PFK menjadi utang PFK. Utang PFK disajikan pada neraca unit akuntansi transaksi khusus dan sebagai pembanding pada kuasabun daerah yang menjadi mitra kerja. Ini adalah akuntansi pada siap.
Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi Sobat Pejuang. Wassalamualaikum.